Ya, seperti yang sudah kita bicarakan bersama di edisi-edisi sebelumnya, saudara-saudara. Ya, memang tim ini, timnas U20 berapa ini? Tim yang tampil di Asian Games ini memang ya tidak qualified, tidak memenuhi standar lah. Ya, karena ada banyak alasan lah, termasuk itu kalender FIFA lah, tidak dapat izin dari klub lah, materi pemain yang persiapannya yang ala kadarnya. Jadi ya kalau memang gagal tersingkir ya wajar, sudah seharusnya itu memang seperti itu. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang menghibur maupun yang menyedihkan. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan seperti biasa pula kita akan bicara tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara serumpun, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan mengulas, menganalisis, memperbincangkan, membahas tentang kegagalan tim nasional Indonesia di Asian Games 2022 Hangzhou. Kekalahan dari Uzbekistan 0-2, kekalahan lewat 2 gol yang lengah. Pemain Indonesia lengah di babak perpanjangan waktu, di extra time. Ya lumayan lah, kita tidak kalah memalukan, kalah tetapi ya ada perlawanan walaupun defensif. Nah, kita kalah lewat 2 gol di extra time, di perpanjangan waktu, setelah para pemain tampil ya bertahan dengan cukup disiplin, dengan cukup rapi selama 90 menit. Nah, 90 menit karena golnya baru tercipta di menit ke-91, saudara-saudara. Dan ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita perbincangkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Setelah melalui 3 pertandingan di fase grup, kemenangan 2-0 melawan Kirgistan, kekalahan 0-1 melawan Taiwan, dan kekalahan 0-1 melawan Korea Utara, Indonesia asuhan Indra Safri ini akhirnya tampil di babak 16 besar sebagai satu dari 4 peringkat 3 terbaik. Dan peringkat 3 di grup F otomatis bertemu dengan juara grup C yang kebetulan diisi oleh Uzbekistan. Dan pada pertandingan yang dinanti-nanti oleh seluruh pemuja lokal pride, oleh seluruh penggemar timnas lokal pride. Nah, lokal pride apa lokal pride ya? Itulah. Nah, telah terjadi sebuah pertandingan yang menurut saya ya memang sudah seharusnya seperti itu. Sudah seharusnya Indonesia itu menghadapi Uzbekistan dengan bertahan. Bertahan total, mengandalkan serangan balik, mengandalkan counter attack, tidak terlalu lama memegang bola, tidak terlalu lama menggiring bola, tidak terlalu lama mendribble bola, mengalirkan bola secepat mungkin ke depan, mencari celah, menunggu sampai lawan itu lengah baru melakukan serangan. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh para pemain timnas U24 ini waktu melawan Uzbekistan. Dan ternyata itu sempat dilakukan walaupun tidak konsisten, saudara-saudara. Tidak konsisten sempat dilakukan timnas itu. Dan hasilnya ya kalau saudara-saudara perhatikan kan, kita ditekan terus. Ya itu wajar karena pilihan formasi strategi bertahan itu membuat Indonesia bertahan. Dan menurut saya cara bertahan Indonesia itu lumayan sebenarnya. Hanya ketika melakukan serangan balik aja, kadang itu penyakitnya itu masih sering egois, masih sering salah perhitungan, saudara-saudara.
Masalah perhitungan waktu serangan balik itu memang sangat disesalkan, saudara-saudara. Sesalah, sangat disesal. Karena kalau kita secara fair menilai ya, secara objektif menilai, sebenarnya ada beberapa peluang. Ada beberapa peluang serangan balik yang seharusnya bisa dimanfaatkan pemain Indonesia secara maksimal. Tetapi, itu saya lihat ada beberapa kali, ada 2 atau 3 kali yang kalau itu mungkin timnya seperti Vietnam atau seperti Thailand itu mungkin bisa jadi gol. Bisa jadi gol karena mereka sangat fasih, sangat bagus dalam serangan balik. Tapi Indonesia tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena ketika serangan balik itu pemain masih aja berusaha untuk menggiring bola. Masih saja berusaha untuk mendribble bola. Mereka pikir dirinya adalah Lionel Messi. Dia pikir dia adalah Cristiano Ronaldo yang kalau dia pegang bola itu bisa mendribble bola dari ujung lapangan sini ke ujung lapangan sana. Bisa berlari 100 meter tanpa ada yang bisa mengejar, tanpa ada yang bisa menjatuhkan. Tapi kan ini tidak, ini Indonesia. Indonesia tentu saja berbeda. Dan kalau sudah lihat ya, itu tadi seperti itu. Para pemain ketika melancarkan serangan balik itu masih sering menahan bola. Ini bahaya sekali, ini bahaya karena itu berarti memudahkan lawan untuk merapatkan kembali pertahanan. Ketika lawan tahu Indonesia akan menyerang, otomatis kan mereka semua berlari. Tetapi ketika ada Indonesia justru mendelay bola, disitulah lawan Uzbekistan sadar bahwa ya udah ini kita kembali untuk bertahan dulu, dan itu memberi waktu yang cukup untuk Uzbekistan mengembangkan pertahanan sehingga momentum yang didapatkan Indonesia untuk menyerang, untuk melancarkan counter attack secara cepat untuk mengobrak-abrik lini pertahanan Uzbekistan itu jadi hilang. Jadi menguap, jadi sia-sia. Akibatnya ya mentah di garis tengah. Ketika masuk ke pertahanan Uzbekistan itu sudah tidak ada ampasnya lagi. Sudah tidak ada baunya. Jadi itu terjadi beberapa kali, saudara-saudara, terjadi. Masalah faktor counter attack yang tidak bisa dimanfaatkan dengan bagus, saudara-saudara. Saya melihat emosi para pemain ini mudah terpancing. Ya, khususnya di menit-menit terakhir ketika Indonesia sudah tertinggal. Kan terbukti ada 1 kartu merah untuk Hugo siapa ya? Hugo Sanchez. Bukan, Hugo Samir. Kirain Hugo Samir Nasri. Itu Hugo, anaknya Coach Jackson Thiago. Itu dia terpancing emosinya melihat pemain Uzbekistan yang mencoba berlama-lama mendelay bola, bercoba membuang-buang bola, killing the game, mematikan waktunya supaya cepat bola. Itu wajar sebenarnya, wajar dalam permainan sepak bola itu bertingkah laku seperti itu. Itu normal saja dan cukup masuk aja, sehingga ya sangat disayangkan kan kita sedang mengejar bola, mengejar gol. Kalau itu bisa kita terpancing dan emosi kan, ya yang terjadi kan setelah kita bermain 10 orang, gol kedua dari Uzbekistan juga terjadi kan. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Saya harap Hugo Samir belajar dari pertandingan ini. Jangan sampai nanti di suatu saat nanti, di masa depan dia akan mengulangi kejadian yang sama. Karena ini justru merugikan. Dan tadi juga ada beberapa kejadian ketika para pemain Indonesia itu terpancing emosinya. Contohnya Ramai Rumakik. Nah, ketika ada Alfeander Dewangga atau siapa ya terguling di pertahanan Indonesia ketika Uzbekistan sedang mengembangkan permainan, sedang akan menyerang. Nah, ya kalau Uzbekistan nggak mau membuang bola fair play ya nggak masalah gitu loh. Nggak usah diprotes, nggak usah emosional terus meminta pemain Uzbekistan membuang bola karena tidak fair. Ya nggak apa-apa, itu memang sudah tradisi di sepak bola modern sekarang itu seperti itu. Sekarang sudah jarang klub, sudah jarang tim yang dengan sukarela melakukan bola fair play, membuang bola. Hanya di Indonesia saja yang masih melestarikan tradisi itu. Pelatih sekelas Jose Mourinho pun menyarankan untuk tidak lagi melakukan bola seperti itu, karena itu akan mendelay permainan, akan menghambat serangan, akan membuat momentum itu hilang. Sementara Indonesia berharap seperti itu karena ya sudah kehilangan akal, kehabisan akal untuk bagaimana caranya menghadapi Uzbekistan. Ini sudah tidak usah kita ratapi, saudara-saudara. Tidak usah kita sesali, tidak usah pula kita nyinyirin, tidak usah pula kita hujat, tidak usah pula kita kritik, tidak usah pula kita caci maki. Kita responnya biasa-biasa aja, karena memang sejak awal target PSSI ya tanpa target.
Tidak sejak awal itu, bahkan sejak awal pula Erick Thohir sudah mengatakan ya tim yang tampil di sini seharusnya timnas U20. Itu sejak awal seperti itu. Tapi entah mengapa si Indra Safri berubah pikiran, dia merasa mungkin saja punya kesempatan untuk mengawinkan medali emas SEA Games dengan medali emas Asian Games sehingga dia memanggil pemain-pemain U24. Tetapi dalam pengamatan saya, keputusan dia memanggil pemain U24, pemain senior, pemain U23 ini justru nanggung begitu loh. Nanggung saudara-saudara, nanggung. Karena dia sendiri juga tahu sebenarnya pemain-pemain yang diinginkan itu tidak akan mendapatkan izin dari klub, tidak akan dipanggil. Dan dia juga tahu bahwa dia akan menggunakan pemain terbaik dari yang tidak terbaik. Jadi pemain apa istilahnya ya? Pemain ampas. Bukan ampas ya. Ya pemain sisa lah. Pemain sisa yang hanya bisa dibawa ya yang ala kadarnya. Apa yang ada ya udah itu aja. Ibarat orang makan itu dia sukanya makan ayam goreng, ayam geprek. Itu ternyata dia cuma dapat ya lawuh, tahu tempe. Jadinya ya sudah itu saja. Itu saja yang dinikmati ya. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi ya memang itu sudah sewajarnya kita kalah. Bahkan kalau melihat hasil melawan Taiwan dan Korea Utara kan kita beruntung sekali saudara-saudara bisa lolos ke babak 16 besar. Itu seharusnya kita itu sudah tersingkir di fase grup setelah kita gagal mengalahkan Korea Utara. Tetapi ya karena aturan, karena regulasi pertandingan, karena kita dibantu oleh Kirgistan yang mengalahkan Taiwan, ya jadilah kita lolos saudara-saudara. Itu juga saudara-saudara ya, setidaknya prestasi Indonesia di Asian Games ini masih lebih bagus dari negara-negara tetangga kita lah. Malaysia jelas nggak ikut karena nggak ada pelatihnya kan si Ella Farasan sekarang sudah ditunjuk kembali menjadi asistennya Kim Pan-gon. Kemudian mereka belum punya penggantinya, konon kabarnya sih Keisuke Honda, tetapi Keisuke Honda juga sudah dibantah oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia, itu Malaysia nggak ikut. Kemudian Vietnam juga sudah tersingkir dari fase grup. Tersingkir, dia gagal menjadi peringkat 3 terbaik. Kemudian Myanmar juga sudah tersingkir, dibantai lagi. Kemudian Thailand, tim sekelas Thailand juga menyerah dengan skor yang cukup signifikan. Jadi Indonesia dikalahkan Uzbekistan di perpanjangan waktu, di extra time, ini adalah sesuatu yang menurut saya secara hasil lumayan. Kan saudara-saudara tahu, Uzbekistan itu tim dari Asia Tengah, tim yang pecahan Uni Soviet, tim yang bermain dengan kultur, dengan budaya Eropa, dengan cara bermain Eropa, dengan pendidikan ala Barat, arah Eropa. Jadi ya, dan mereka, Uzbekistan ini juga pernah menjuarai Asian Games tahun 94 di Hiroshima kalau nggak salah. Mereka juga secara tim senior, tim U manapun itu mereka termasuk salah satu negara kuat di Asia. Di Konfederasi Sepak Bola Asia ini, Uzbekistan itu selalu masuk di peringkat-peringkat yang strategis lah. Di senior juga peringkat FIFA mereka jauh di atas Indonesia. Jadi ya secara kualitas, secara individu permain, secara kualitas permainan tim, kualitas pelatih, secara game plan, taktikal, secara tradisi, Uzbekistan itu memang jauh lebih bagus dari Indonesia. Jadi ya sudahlah, tidak usah terlalu dipermasalahkan kekalahan dari Uzbekistan. Apalagi ya itu yang seperti saya bilang, ya kita kalau beruntung itu mungkin saja kita bisa kalah di adu penalti. Bahkan kalau adu penalti belum tentu kita kalah, karena adu penalti juga untung-untungan, bisa saja kita menang saudara-saudara. Tetapi ya itu sepak bola seperti itu. Memang seperti yang sudah saya bahas di edisi sebelumnya saudara-saudara, penyesalan saya terbesar yang saya sangat sayangkan dari timnas ini adalah kenapa Indra Safri tidak tidak sesuai dengan arahan awal, tidak sesuai dengan keinginan awal dari PSSI. Apa itu? Menampilkan pemain-pemain timnas U20. Padahal saudara-saudara, kalau Indra Safri tetap konsisten di jalurnya sejak awal dengan menampilkan pemain-pemain U20, pemain-pemain U19, ini
hasilnya juga kita akan kalah, itu udah pasti kita akan kalah. Kita akan kalah, tetapi setidaknya kita bisa, Indra Safri bisa memberikan pemain-pemain ke U20, U19 itu jam terbang, pengalaman bertanding di level Asia, di level yang Asian Games. Itu jauh lebih bagus sebenarnya daripada memaksakan Egy Maulana Fikri bermain yang sama sekali nggak ada kontribusinya, memberikan kesempatan kepada Rizky Ridho bermain lagi, Hernando bermain lagi, padahal mereka sudah lelah main di semua level tim nasional, dari mulai Argentina sampai kemarin kualifikasi Piala Asia U23. Itu sebenarnya kontraproduktif. Jadi seharusnya itu komitmen awal itu ditepati sajalah. Panggil pemain U20, U19 yang waktu itu batal ke Piala Dunia U20, bentuk mereka lagi, suruh main di situ, nggak usah dibebani target, itu akan jauh lebih bagus. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Walaupun nanti kita kalah, mungkin kalah 3 gol, 2 gol, tetapi mereka punya pengalaman, mereka punya jam terbang, dan itu nanti benih yang kita tanam hari ini akan bisa dipetik tahun depan, 2024, 2025. Itu sama seperti ketika Sintayong putus 2 generasi. Dia memanggil pemain-pemain U19, U20, U18 untuk kualifikasi Piala Dunia 2022, untuk Piala AFF 2022, 2020. Dan hasilnya kan terlihat beberapa tahun kemudian. Nah, itu seharusnya yang dilakukan oleh Indra Safri, saudara-saudara. Jadi kedepannya gimana, saudara-saudara? Kedepannya seperti apa? Ya, kedepannya kembalikan aja ke timnas U23 ini kepada kitohnya, kepada pelatih yang sebenarnya, Sintayong. Kan nanti tim U23 itu masih akan bertanding di bulan bulan Maret atau bulan April di Piala Asia U23. Nah, kita sudah lolos. Kita tinggal menunggu drawingnya saja. Kita akan bertemu siapa di sana. Kemudian pemain-pemain ini kembali ke klub, dan bulan Oktober ini nanti ada kualifikasi Piala Dunia 2026 di playoff. Di putaran round kedua atau apalah, pokoknya di playoff. Kita akan tampil 2 kali melawan Brunei Darussalam. Nah, ini kan sebagian pemain tetap pasti akan dipanggil. Pemain yang kemarin tampil di Asian Games ini beberapa kan pasti akan dipanggil untuk ke timnas senior. Nah, itu aja. Kemudian nanti bulan November kalau kita mengalahkan Brunei ini, kita akan tampil di fase utama. Pemainnya ya sama aja. Kemudian nanti Januari, Februari ada Piala Asia. Nah, untuk Indra Safri ya, sekarang Indra Safri harus kembali lagi ke kitohnya juga. Ke habitat dia sebagai pelatih U20, U19. Ya, blusuan lagi lah. Blusuan lagi mencari pemain seperti dulu pernah dia lakukan ketika menangani timnas U19 tahun 2000 berapa? 2013 atau 2000 berapa itu. Nah, itu saja, nyari pemain-pemain lokal yang bagus. Kemudian nanti kalau sudah dididik jadi pemain bagus, jangan lupakan pula pemain-pemain keturunan Indonesia yang ada di luar negeri. Kasih kesempatan mereka, beri hak yang sama untuk bermain di Indonesia. Jadi itu akan jauh lebih bagus. Talenta lokal yang terbaik digabungkan dengan pemain dari lulusan SSB Eropa, SSB Amerika, itu akan jadi kekuatan yang bagus. Jadi nggak usah lagi alergi dengan pemain keturunan, nggak usah lagi dengan pemain diaspora. Semua sama lah, semua sama. Selama dia mencintai Indonesia, selama dia mau membela Indonesia, selama dia punya darah Indonesia, ya apa salahnya dipanggil? Nah, itu tadi saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Itu tadi percakapan kita hari ini. Itu tadi perbincangan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kegagalan Indonesia di Asian Games 2022 Hangzhou. Kekalahan Indonesia dari Uzbekistan di babak perpanjangan waktu. Kita tadi juga sudah membahas segala macam kelemahan, hal minor, hal yang memang sudah sewajarnya tim ini gagal, sudah sewajarnya tim ini kandas, sudah sewajarnya tim ini kalah, karena ya kita sendiri semua sudah tahu lah, persiapannya juga minim, latihannya juga hanya sebentar, materi pemain terbaik juga tidak bisa diturunkan semua karena bukan kalender FIFA, karena bukan pertandingan di FIFA Matchday, sehingga klub wajar-wajar aja kalau menolak pemainnya tampil, saudara-saudara. Dan itu tadi berakibat pada kegagalan timnas Indonesia, kekalahan dari Taiwan, kekalahan dari Korea Utara, dan sekarang kekalahan dari Uzbekistan.
Dan ini berarti Indonesia akan selalu terhenti di babak 16 besar pada beberapa Asian Games sebelumnya. Dan ya normal saja, nggak usah dimarahin, nggak usah dihujat, nggak usah dinyinyir. Nggak usah ada out-outan, biasa aja, biasa aja. Dan saya rasa udah cukup ya saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar saudara-saudara kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tetapi kalau tidak, abaikan saja. Jangan ditonton, di skip. Tetapi jangan juga di report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana ya? Di TikTok. Nah, oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak menarik. Oke saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.